Kalian pengen nggak bisa sukses berinvestasi seperti Warren Buffett? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Siapa yang tidak kenal Warren Buffett? Ia dikenal sebagai orang tersukses yang berinvestasi pada pasar saham. Meski begitu sukses dalam berinvestasi, ia tetap rendah hati dan tidak terlalu menunjukkan hasil kekayaannya. Hingga saat ini, ia masih tinggal di rumah sederhananya di Omaha. Hal ini membuat ia mendapat julukan Oracle of Omaha. Lahir pada 30 September 1930, Warren Buffett duduk sebagai orang terkaya kelima berdasarkan daftar yang diterbitkan oleh majalah Forbes. Per Desember 2022, total kekayaan Warren Buffett adalah 118 miliar US dollar. Yang jika dirupiahkan, maka hasilnya 1.843 triliun rupiah. Benar-benar fantastis. Tetapi angka ini tidak tiba-tiba ia dapatkan ya. Ia tumbuh besar dengan belajar sambil bekerja seperti menjual permen karet, surat kabar, bahkan minuman bersoda. Dengan usahanya ini, ia perlahan-lahan mengumpulkan modal untuk kemudian membeli sebuah peternakan di Nebraska. Ia juga menyelesaikan pendidikan formalnya sampai lulus dari University of Nebraska. Perjalanan investasi saham Warren Buffett justru dimulai dari usianya masih sangat belia, yaitu 11 tahun. Memiliki ayah yang bekerja di kantor saham, Warren Buffett kecil sudah mulai tertarik dan belajar saham dari ayahnya. Ia kemudian membeli saham pertamanya dari perusahaan gas lokal City Service, seharga $38 per slotnya. Tidak lama saham yang ia beli kemudian turun ke harga $27. Tetapi Warren Buffett tidak langsung menjualnya dan memilih tetap mempertahankannya. Hingga kemudian menjualnya pada harga $40 per slotnya. Namun penjualan ini meski memberikan sedikit keuntungan, malah ia sesali. Karena tidak lama setelah menjual saham miliknya, harga saham City Service ini merangkak naik sampai lebih dari $200 per slotnya. Dari kejadian inilah ia mendapat pelajaran pertamanya dari pasar saham. Untuk tidak tergesa-gesa dan bersabar untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Sebagai CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett otomatis menjadi tonggak utama dari kinerja perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana investasi tersebut. Dengan keahliannya dalam mengelola keuangan, membaca pergerakan harga dan sentimen pasar, mempertimbangkan aspek-aspek terkait sebelum melakukan pembelian, perusahaannya bisa terus tumbuh, bahkan tumbuh positif di tengah terpaan ekonomi global yang mulai mengalami resesi. Warren Buffett sendiri mengenalkan konsep value investing, yaitu sistem investasi dengan menilai kinerja perusahaan, profil perusahaan, proyeksi masa depan, dan manajemen perusahaan dari saham-saham perusahaan yang ada di bursa. Beliau seringkali menekankan untuk melihat indikator dan kinerja laporan keuangan lebih penting dari harga sahamnya itu sendiri. Setelah mempertimbangkan hal ini, barulah kita membandingkan apakah harga saham yang ada di pasar bursa saham terlalu tinggi atau lebih rendah dari nilai yang seharusnya. Kalau kalian adalah seseorang yang berkecimpung di dunia saham, kalian mungkin sudah tidak asing dengan kutipan, "Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful." Warren Buffett menekankan agar kita tidak terlalu tergoda ketika terjadi animo yang berlebihan akan berita terkait saham ataupun pasar bursa. Harga pasar saham yang diburu oleh semua orang cenderung akan naik. Dan bisa jadi ketika kalian membelinya, harga yang kalian dapat mungkin jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Begitu juga sebaliknya ketika harga saham turun, bila perusahaan tersebut memiliki nilai yang kalian anggap bagus, kalian bisa jadi membelinya pada harga yang lebih rendah dari nilai seharusnya. Dan besar kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kalau kalian tertarik untuk belajar tentang investasi, Warren Buffett sendiri punya beberapa buku yang menurut beliau cocok untuk dijadikan pedoman. Yang pertama, Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Selanjutnya, Security Analysis, karya Benjamin Graham dan David Don. The Money Game, karya George Goodman. The Class Culture, karya John C. Bogle.
Supermoney karya George Goodman dan Adam Smith. Selain kelima judul tersebut, ada pula buku yang membahas Warren Buffett di dalamnya yang berisikan biografi, filosofi hidupnya, maupun bagaimana strategi investasi beliau di pasar saham. Seperti The Essay of Warren Buffett, How Buffett Does It, The Warren Buffett Way, The Deals of Warren Buffett, dan masih banyak lainnya. Konsep value investing yang diperkenalkan oleh Warren Buffett sering dijadikan pedoman oleh investor, baik yang sudah lama berkecimpung di pasar saham ataupun yang baru mulai. Investasi dengan memperhitungkan nilai perusahaan dengan menggunakan indikator dan laporan keuangan perusahaan untuk melihat kinerja dan prospek masa depannya. Ada 4 poin yang menurutku bisa kalian pakai untuk memutuskan berinvestasi pada suatu perusahaan dengan membeli sahamnya di pasar bursa. Yang pertama, berinvestasilah pada perusahaan yang bisa kalian mengerti. Sederhananya, kalian bisa melihat perusahaan ini dari kacamata orang awam. Tentang produk yang dijual ke masyarakat luas, modal bisnisnya, dan bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan. Bagaimana pengaruh produknya dalam kehidupan di masyarakat. Misalkan kalau di Indonesia, ada perusahaan seperti Unilever yang memiliki berbagai jenis produk yang beredar di masyarakat. Artinya, bisnisnya merupakan produk barang-barang kebutuhan sehari-hari dan keuntungannya pastinya diperoleh dari penjualan barang-barang tersebut. Warren Buffett menerapkan hal ini ketika orang lain berbondong-bondong membeli saham perusahaan teknologi. Ia mengatakan belum memahami tentang bagaimana perusahaan teknologi bekerja, bagaimana bisnis model, dan bagaimana perhitungan keuntungannya. Namun ketika sudah memahami poin-poin tersebut, ia tidak ragu untuk memboyong saham dari perusahaan teknologi seperti Apple Inc. dalam jumlah yang besar. Bila kalian perhatikan, bahkan saat ini saham Apple Inc. memiliki persentase yang paling besar di dalam portofolio investasi Warren Buffett. Yang kedua, pilihlah perusahaan yang memiliki keuntungan persaingan pasar dan memiliki prospek jangka panjang yang jelas. Keuntungan persaingan pasar di sini artinya produknya bisa dikatakan selalu menjadi prioritas yang dicari oleh masyarakat. Atau yang produknya bahkan menggantikan kategori produk itu sendiri. Contohnya adalah Aqua. Walaupun ada berbagai merek air mineral, Aqua seolah-olah merupakan kategori produk yang dikenal oleh semua kalangan. Kemudian karena memiliki keuntungan dalam persaingan pasar, besar kemungkinan perusahaan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Atau, bila kita kembali melihat portofolio Warren Buffett, Apple Inc. dianggap sebagai perusahaan yang paling berharga di dunia saat ini, karena produknya selalu punya pasarnya sendiri di masyarakat. Yang ketiga, memiliki kinerja manajemen yang baik. Dengan memiliki orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya, maka perusahaan akan bisa menghasilkan keuntungan dan berkembang semakin baik, semakin maju, baik dari segi teknologi maupun sumber dayanya. Kalau kalian mau berinvestasi, kalian bisa melihat laporan keuangan yang disediakan pihak sekuritas. Kalian biasanya juga bisa melihat siapa manajer investasi dari produk investasi tersebut, kemudian jajaran direksi perusahaan tersebut. Kalian tinggal cari informasi terkait untuk melihat bagaimana track recordnya di bidang kerja profesional. Yang keempat, pilihlah saham atau instrumen investasi dari perusahaan yang nilainya menarik. Nah, bila kita berbicara soal saham, ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Dengan membandingkan nilai tersebut dengan harga pokoknya, kalian akan bisa menilai apakah harga saham saat ini terlalu mahal atau malah lebih rendah dari yang seharusnya. Nilai dari indikator tersebut bisa kalian jadikan acuan sebelum memutuskan untuk membeli sebuah saham dari perusahaan yang ada di pasar bursa. Sekarang kita akan membahas tips sebelum berinvestasi dari Warren Buffett. Investasi meski sudah lumrah dan dikenal oleh banyak orang, tidak sedikit yang masih menganggapnya tidak pasti, bukanlah hal wajib yang dilakukan ataupun hanya sebagai konten untuk disombongkan di tongkrongan. Padahal pada hakikatnya investasi prosesnya sama saja seperti kiat menyimpan uang di celengan ataupun di bank. Perbedaannya adalah dengan investasi, kita memiliki tujuan keuangan yang jelas, mendapatkan return imbal hasil dalam suatu periode tertentu, membantu kita mencapai target keuangan yang lebih spesifik, serta membuat kita menjadi lebih disiplin dalam mengatur keuangan pribadi. Ketika memutuskan berinvestasi, kalian juga harus sadar bahwa itu merupakan komitmen jangka panjang, bukan cuma 1-2 tahun ke depan, tetapi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang.
pergunakanlah sebagian waktu kalian untuk belajar, khususnya pada instrumen investasi yang ingin kalian miliki. Pelajari setidaknya dasar-dasar penilaian terhadap produknya. Bagaimana menilai kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangannya, laba rugi perusahaan selama operasional, dan bagaimana prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Tidak sedikit juga orang yang menggampangkan investasi dan terjun ke dunia investasi dengan modal dan pengetahuan yang sedikit, yang akhirnya berujung pada kerugian dan malah membuat kalian merasa investasi malah bikin rugi. Nah, sebagai langkah pencegahan, aku kembali mengingatkan kalian untuk selalu menggunakan uang dingin atau uang yang bila kalian kehilangan sebagian besar uang tersebut, aktivitas rutin dan pemenuhan kebutuhan hidup kalian tidak terganggu. Keputusan kalian dalam membeli saham dari perusahaan juga sebaiknya tidak dipengaruhi oleh faktor emosional, tetapi berdasarkan keputusan rasional yang sudah dipertimbangkan secara matang. Investasi ala Warren Buffett seringkali dijadikan sebagai pedoman bagi banyak sekali investor yang ingin berinvestasi. Tentunya dengan harapan investasi yang dimiliki bisa berkembang dan mencapai financial freedom. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bisa menjelaskan tentang cara investasi Warren Buffett. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow sosial media tentang uang di Instagram dan di TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.